Kasih jalan, kasih jalan. Pakai sini aja. Pakai sini aja. Bang, kasih stempel ini dong. Siap dengan pemeriksaan, Bang. Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar? Saya Kak Rose. Dan inilah Rumpi Road to 6 Anniversary Rumpi Nasi Goreng Sensasional 6. Panjang ya. Ada apa sih Road to Anniversary yang ke-6 Rumpi? Yang hashtagnya apa hashtagnya? Jangan lupa ya. Pakai hashtagnya adalah Rumpi Sensasional 6. Karena kita ada challenge. Karena kita mau bagi-bagi hadiah, total hadiahnya 1,5 juta rupiah. Plus ada banyak sekali voucher belanja ini, voucher belanja ini. Termasuk voucher belanja produk aku ya. Produk lipstick sama disinfektan. Caranya gimana? Cek di Instagramnya rumpi_ttv ya. Pakai hashtagnya, challenge-nya adalah dengan melakukan TikTok. Kita punya goyang TikTok ya. Ada goyang TikToknya. Nanti Kalina nanti akan cobain goyang TikTok. Iya. Nah seperti itu ya. Lumayan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Tapi seperti biasa kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Nah hari ini Giselle itu memenuhi panggilan diperiksa sebagai saksi ya dalam kasus penyebaran video yang mukanya katanya mirip Giselle gitu. Padahal Giselle tuh kemarin baru ulang tahun loh. Selamat ulang tahun ya Giselle. Mudah-mudahan sehat, bahagia, berlimpah rezeki. Mudah-mudahan berita yang gak enak ini segera berlalu. Ya nih Giselle tiba di Polda Metro Jaya terkait video sheer mirip dirinya. Ini tersangkanya penyebarnya sudah tertangkap ada berapa? Ada 2 atau 3 ya? Ada 2 atau 3 tuh. Oh 2 orang pemilik akun yang ikut menyebarkan secara aktif ya. Menyebarkan secara agresif aktif dan kayaknya seneng banget gitu nyebar. Yang katanya motifnya adalah untuk nambah follower sama nambah follower selain dia nyebar-nyebar video kayak gitu dia juga suka nyebar-nyebar giveaway ya. Oke. Nah ini yang mungkin aku kasih tips ya bagaimana cara menambah follower ya. Satu adalah posting dengan rajin. Anda harus membuat suatu engagement dengan follower-follower itu. Bikin apa ya interaksi gitu ya. Atau bikin keributan kalau mau ya kayak akunnya siapa tuh ribut dulu ya. Ribut mah ini mah itu. Itu keributan itu adalah salah satu untuk menaikkan juga follower ya. Oke, tapi kalau ributnya pokoknya yang penting ribut tuh no mention gitu ya. Oke, kita menuju ke video kedatangan Giselle di Polda Metro Jaya. Giselle sih kalau ditanya apa-apa ya nggak ngomong, diam aja gitu. Kita lihat yang berikut. Giselle, kasih jalan, kasih jalan. Pakai sini aja. Pakai sini aja. Bang, kasih stempel ini dong. Siap dengan pemeriksaan, Bang. Iya, dan untuk yang mau nambah follower caranya juga gampang. Follower sekarang juga dijual ya, termasuk likes-likesnya sama komen-komen ya gitu. Oke, ini ada postingannya Wijin juga pada saat Giselle kan ulang tahun ya kemarin kan ulang tahunnya terus dikasih bunga. Captionnya dari sang kekasih adalah semoga apa yang kamu cita-citakan terkabul, tetap jadi diri kamu apa adanya, humble dan menyenangkan. Terus tetap bertumbuh bersama di dalam Tuhan, diberkati selalu dan jadi berkat buat keluarga kamu dan orang lain. Love you katanya gitu. Ya pokoknya keluarga dan orang-orang terdekatnya Giselle selalu memberikan dukungan. Yang berikutnya ada juga kabar bahagia ya, bukan Kalina doang yang punya kabar bahagia loh. Keke juga punya pacar baru kabarnya ya kan. Tapi kita nggak tahu ini pacar baru atau enggak karena dia cuma nyebutnya ini bebek baru aku lah, motor. Bukan ya. Cowok mana coba lihat fotonya. Ini kayak kemarin ada siapa satu lagi, ini siapa lagi gitu. Kita kan sempat ngundang Keke, nanya Keke udah punya pacar belum sih? Dia bilang kasih tahu nggak ya kan gitu ya, belagu ya suka gitu. Terakhir kita tanya benarkah kamu nanti mau dikenalinya untuk menjadi konten baru. Nah ini aku nggak tahu apakah ini pacarnya. Pokoknya captionnya adalah kenalin ini bebek baruku, doain langgeng ya. Makasih Kak Grita. Ini maksudnya dikenalin Grita. Tapi kalau kita cek ke cowok ini ternyata cowok ini kayaknya udah punya cewek ya. Ada cewek yang coba. Nah ini tuh. Di mana tuh di highlightnya ya. Kayaknya ada cewek tuh yang love itu ya. Atau yang mana sih? Pokoknya adalah ceweknya, coba ceweknya mana? Ceweknya cantik gitu.
Terus akhirnya itu membuahkan komentar netizen. Coba kita lihat. Oh, Keke disuruh cepat nikah sama ibunya. Iya, ini. Tuh cowok yang lu tag kok akunnya pacarnya cantik ya Ke gitu ya. Ada yang nuduh Ke, maaf nih ya, itu cowok orang. Keke pindah posisi jadi pelakor kah? Udah bosen ya jadi beauty vlogger. Terus tentu tidak ramai kalau tanpa kehadiran Rio ikut komentar ya, bebeknya yang lama ya. Bebek yang lama udah diganti sama bebek yang baru. Bebek yang lama bilang gini, mudah-mudahan bukan settingan ya. Terus ini ada lagi ya, jangan settingan lagi ya dek, katanya gitu. Langgeng ya, semoga gak settingan. Apa sih Rio ini gitu. Oh yang tadi juga lucu, ada yang bilang apa tuh? Yang tadi yang sebelumnya katanya bilang kayak Po Eli. Hah? Oh jangan seperti, oh ada yang menyamakan Keke dengan Po Eli. Astaga, ya. Nah kalau bintang tamu saya yang berikut ini tuh ada apa? Aku penasaran loh. Soalnya kayak makin dekat makin lengket, bukan cuma sama Vicky Prasetyo tapi sama anak-anaknya, sama keluarganya juga udah. Kita lihat dulu profil Kalina berikut ini. Kalina Oktarani, mantan istri Deddy Corbuzier berusia 39 tahun ini dikabarkan dekat dengan Vicky Prasetyo yang mengaku pada Deddy dirinya suka dengan Kalina dan beberapa kali keduanya memposting foto dan video kebersamaan saat memberikan sebuket bunga, membuat video TikTok dan bernyanyi duet hingga dikomentari netizen agar berjodoh. Ibu satu anak yang pernah 3 kali menikah ini sempat live Instagram bersama Sania dan Selvi Nafila yang pernah pamer kemesraan di depan publik dengan Vicky Prasetyo hingga memposting instastory jalan bareng dengan Femi Permatasari yang juga dikabarkan pernah dekat dengan Vicky Prasetyo sebelum Femi menikah. Apa yang membuat Kalina dekat dengan Vicky yang terkenal banyak berita negatif soal perempuan dan pernikahan? Dan benarkah Kalina kini masih berpacaran dengan Indra Weber Ramli? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Hai, sudah sama Kalina. Apa kabar sih Kalina? Baru muncul sekarang loh. Kemarin diundang nggak ada kabar, nggak ada suaranya, kita cuma di krik gitu. Kalina, mumpung kamu datang ke sini, aku ingin kamu mengekspresikan dengan cepat apa yang ada di benak kamu kalau aku mengucapkan kata berikut ini. Vicky Prasetyo. Apa ya? Orang terdekat saya. Orang terdekat kamu saat ini. Sahabat, terus? Ya udah ntar aja lanjut lagi. Pelan sih suara dia. Biasanya nggak gini loh Kalina. Udah. Tadi nggak gini suara Kapan? kamu. Tadi gua Kenapa ngomong suaranya dulu. pelan sih? Tadi waktu kamu suruh aku sisir rambut. Yang berikut, kalau kamu mendengar kata pengacara. Orang yang belain yang bersalah atau yang benar. Oh itu ya pengacara. Menikah. Pernah 3 kali. Pernah 3 kali. Kalau kamu dengar kata menikah 3 kali. Ada rasa dimana saya merasa pernah gagal terus tapi balik lagi ada kegagalan itu menjadi suatu pelajaran untuk saya untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Pelajaran buat kamu. Jadi dari 3 kali ini pasti kan ada pelajarannya ya Kalina. Apa sih yang kamu pelajari dari kegagalan kemarin? Banyak hal. Maksudnya gini. Jadi aku juga bisa introspeksi diri aku sendiri, bukan hanya menyalahkan dari pihak lain. Apa? Karena mungkin aku yang juga terlalu cepat mengambil keputusan. Tapi di balik itu semua banyaklah susah kalau dijabarkannya sih. Banyak ya. Banyak sih. Satu adalah kamu yang terlalu cepat mengambil keputusan. Terus apa lagi? Apa yang akan kamu perbaiki di kedepannya? Yang pasti aku akan lebih mengenal siapa sosok itu, sosok orang yang nanti akan aku pilih menjadi pendamping aku kelak. Caranya gimana? Udah tahu nggak cara baru untuk lebih mengenal dia? Kan kadang-kadang waktu juga bukan jaminan kamu lebih mengenal. Yang pasti kalaupun mau waktu itu kan gini, kita memilih pasangan itu bukan hanya waktunya aja lama atau tidaknya gitu, tapi aku mau keputusan yang ke depan ini adalah keputusan aku, bukan karena memang keputusan dari pihak lain untuk menentukan siapa pilihan aku nanti ke depannya. Oh, emang yang kemarin ada yang menentukan? Gini, memang waktu itu yang kedua itu aku dekat sama dia, tapi ada pressure dari orang tua, dari papa gitu kan. Aku bukan menyalahkan di sini ya. Balik lagi ke sebenarnya keputusan dari tangan aku, tapi karena saya sangat menghormati ayah, jadi ya mengikuti kemauannya beliau. Dan yang ketiga ini memang mamaku menginginkan untuk aku segera cepat menikah, mau itu menikah siri atau apapun itu gitu. Jadi yang penting menikah. Jadi aku mengikuti kata-kata mamaku. Jadi yang kedua dan tiga itu adalah
bukan dibilang pressure juga, tapi but then again karena memang orang tua yang mau, dan sekarang itu memang harus keinginan aku sendiri gitu. Iya sabar, astaga, sampai ngomong Bawel gak konsen loh banget ya. gini gitu Heran. tadi ya. Coba kita lihat nih komplikasi kemesraan Vicky dan Kalina. Ini yang kita mau tanya buat Kalina. Akhirnya ketemu juga. Ya ampun, sumpah aslinya cantik banget guys. Wow. Aslinya begini. Ya, aku langsung cerca. Suka kan? Kamu kan suka bunga. Aku suka banget bunga mawar. Asli. Tadi sih ini ada yang udah mulai layu. Tadi sih aku beli bunga. Terus aku bilang sama tukang bunga, Mas Vicky beli bunga. Iya Pak, buat siapa? Buat Kalina. Pas di jalan bunganya tiba-tiba layu. Aku minder sama kecantikan kamu. Kita masih muda dalam mencari keputusan. Maafkan aku bila kembali bukan diriku. Aku punya cara untuk bahagiakanmu. Maafku tak bisa jadi seperti dia. Oke. Kamu dekat sama senyumnya bahagia loh Kalina. Tadi ditanya Vicky Prasetyo juga blushing gitu loh ya. Jadi kayaknya dia serius ya sama Vicky ya. Bukan cuma settingan atau gimmick atau apa gitu. Aku nggak bilang settingan, nggak bilang. Tapi emang lagi proses nanti pendekatan sama dia. lagi prosesnya lah, gitu. Oke. Lagi sedang penjajakan dan lebih mengenal lebih jauh lagi siapa sosok Apa Vicky. sih sebenarnya yang Kalina cari saat ini dalam kehidupan kamu tuh apa sih Kalina? Sebenarnya simple sih ya, dari dulu juga kamu kan tahu kan aku tuh sebenarnya sesimpel itu untuk Punya anak. menginginkan laki-laki ya, selain aku pengen punya anak lagi, dan juga aku pengen laki-laki itu yang bertanggung jawab, bukan hanya di mulut aja tapi juga memang dia memperlihatkan tujuan dan memang visinya dia aku tuh kayak gimana nanti ke depannya. Dan juga memang aku cuma pengen ada seseorang yang bisa apa ya, jaga aku sih, yang jaga aku. Kalau masalah materi segala macam insya Allah bisa kita cari sama-sama ya, tapi kenyamanan yang aku inginkan itu aja sih. Oke. Ini ada postingan kamu hari ini ya, selain postingan tadi kemesraan bersama Vicky Prasetyo, itu aku sampai gini, ini ada apa Kalina ya? Gitu. Kepo ya Anda ternyata ya. Dan kali ini ada postingan sama anak-anak Vicky, terus captionnya adalah, di saat Tuhan menjawab doa aku untuk memiliki anak perempuan, thank you for letting me into your life. Sebenarnya apa? Kamu emang sudah kenal sama Vicky, kenal sama keluarganya juga? Kenal sih. Nah maksudnya aku gini, aku bersama. Sering kumpul atau gimana? Enggak sih, baru Satu kali ketemu. ya baru, dan mereka welcome banget sama aku, dan aku merasa kayak apa ya, kayak diterima di keluarga yang baru, dan aku kan seneng banget, maksudnya pengen punya anak perempuan, dan aku merasa mereka itu baik banget sama aku dan menerima aku, bukan karena kayak gimana-gimana, nggak ada kayak apa ya, aku seneng aja gitu di antara mereka. Vicky tahu bahwa ada keinginan kamu bahwa kamu ingin punya anak lagi. Dia tahu. Kenapa kamu ingin Dia punya tahu. anak? Dia tahu. Tahu. Dia tahu apa yang kamu cari dari pasangan hidup. Dia tahu. Pokoknya gini. Kamu cerita ke dia atau dia tanya atau gimana? Kita ngobrol bareng gitu ya, kita ngobrol, dan dia mengungkapkan kerasan dia ke aku seperti apa ya, dan aku juga belum memberikan jawaban yang pasti sebenarnya sih. Jadi niatnya sih ntar malam aja gitu. Maksudnya gimana? Niatnya nanti mau kasih tahu jawabannya itu sebenarnya apa, kayak gimana, kayak gitu Oke. loh. Berapa persen sebenarnya kemungkinan kamu akan menjawab? Tahu dong kalau gua jauh sekarang. Iya, arahnya lebih condong ke kanan apa ke kiri? Ke kanan kayaknya ya. Agak-agak gimana gitu ya. Tapi Kalina kan kamu bukan orang asing di dunia hiburan gitu. Kamu pernah juga beberapa kali bertemu dengan beberapa jenis laki-laki gitu. Jenis laki. Ya maksudnya karakternya begini, Ada yang karakternya lembek, begini, karakternya maksud lu begini kita gitu ya kan. Nah, kamu dulu waktu sebelum kenal Vicky dengan dekat, apa yang ada di benak kamu tentang Vicky Prasetyo? Setelah kenal apa yang berubah? sebetulnya? Sebenarnya sih nggak banyak ya perubahan setelah sebelum dan setelah aku Image mengenal kamu beliau. ketika tahu Vicky cuma dari TV dan berita-berita bahwa dia banyak cewek-cewek yang Kalau banyak cewek iya.
Memang seorang Vicky Prasetyo. Dia cerita itu sama kamu? cerita dan aku juga maksudnya tahu lah kayak gitu. Dia cerita nggak kalau dia tuh sering nge-DM cewek-cewek jam 11 malam? Dia tahu, aku tahu dan Kamu juga termasuk yang di DM jam 11 malam? iya. Gue jujur. Iyanya pasrah lah gitu. Iya. Terus Enggak, kamu nggak gini. khawatir? Maksudnya dia dengan Gini, punya reputasi. Aku ada ketakutan, jujur ada ketakutan di mana aku tuh berpikir apakah dia akan menjadi seperti itu lagi. Tapi balik lagi kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak mencoba atau memulainya gitu. Jadi balik lagi aku mengenal beliau itu memang baru, tapi banyak juga ada beberapa juga sahabat aku yang bilang juga bahwa sebenarnya dia tuh bukan seperti yang kita lihat di TV. Siapa yang ngomong? Ada sahabat aku. Femi Permatasari. Femi Permatasari, ya dia salah satunya lah. Ini susah banget sih bukannya, kalau gampang enak. Aku jangan dicopot, cuma dilempar ke aku kayak. Enggak. Coba kita lihat ini. Dia salah satunya dia. gitu, salah Ini satunya. deretan perempuan-perempuan yang pernah diberitakan bersama Vicky Prasetyo. Ada juga yang banyak ya, ada yang berapa? berkasus juga gitu. Oh, Coba ya? kita lihat deretannya berikut ini. Mungkin kamu lupa kali, kita ingetin lagi. Agak-agak serem ya berarti kayaknya. Biar jelas status mobil ini. Ya. Tapi Vicky tidak pernah merespon. Tidak ada respon sedikit pun dengan Vicky. Sama sekali. Malah ditantang, silakan lapor polisi. Oke. Loh, saya ini niat baik kok mau melunasi 2 mobil. Kenapa? Saya rasa penonton pun di sini tidak akan ada yang mau mengeluarkan uang 135 juta. Betul nggak? Betul nggak? Untuk? 120 juta lagi untuk. Oh, jadi 135 sudah dibayar untuk 120 untuk Sudah. Benar, sebetulnya Bu Eni sadar ini modus begitu. Iya. Tapi ternyata masih juga istilahnya terperdaya hingga meminjamkan uang. Iya. Apa sih kenapa Ibu sampai bisa istilahnya bisa akhirnya menuruti kemauannya untuk meminjamkan sejumlah uang kepada Vicky? Di awalnya sih karena aku empati, prihatin sama dia gitu ya, kasihan gitu karena posisinya kan di penjara Iya. gitu. Terus dia juga bilang nggak ada yang bantu di penjara waktu itu. Jadi aku nggak ada yang bantu, katanya kamu bantu dong gini-gini katanya. Jadi gimana sih kronologi ceritanya, mungkin Fania dan Mas bisa menceritakan? Ya, Gimana? awalnya sih Mas Vicky itu minta uang 200 juta ya. Enggak, pertamanya kita bikin lagu dulu. Dia bilang mau nggak kamu jadi artis terkenal, katanya. Dalam 3 minggu loh, 3 minggu kamu ikut aku bisa tenar nama kamu, katanya. Akhirnya aku coba ikut Mas Vicky, kemudian dia ngasih aku single, judulnya Kudeta Cinta. Aku beli waktu itu 25 juta. Habis kita launching, Mas Vicky juga minta uang 30 juta buat liputan, katanya infotainment, biar heboh gitu. Nah, setelah aku kasih ternyata nggak ada sama sekali liputan itu. Ya, saya terus terang, mungkin ini dia sudah karakter. Saya juga dulu terkecoh seperti itu. Dia itu kemana-mana, sampai detik sekarang juga saya nggak pernah dengar dia ngejelekin saya atau apa. Tapi dia bisa ngedoktrin orang untuk masuk, karena gini loh, kalau pemain, kalau orangnya sudah profesional, kalau kita ngeliat orang menjelekkan orang, pasti kita kan antipati ilfeel gitu kan. Nah, dia tuh tahu cara bermain sehingga banyak teman-teman yang terpengaruh. Itu beberapa yang gitu. Aku langsung dipelototin sama Kalina. Gue nggak bisa melotot, mata gue segini-gini gimana gue melotot. Iya. Dedi bilang apa? Enggak, belum ada obrolan apa-apa. Dedi sama nggak ngomong dia. apa-apa. Sebenarnya sih udah nggak Angkau ada. ngomong apa, Angkau? Kalau dia sih ya dia sama lah kayak teman-teman aku lain, lihat dulu. Lihat dulu. Gimana. Kamu sendiri kan kadang-kadang ada ya, apa sih? Ya orang ini kita mau buka pintu atau tidak buka pintu, itu kan juga ada tahap menuju keputusan itu. Apa yang membuat kamu memutuskan untuk ya udah kita kenal dulu lah sosok ini gitu tanpa prasangka? Selain berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Room